Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi pembahasan dengan tema komunikasi promosional. Next. Berikut ini nama-nama dari kelompok 4. Yang pertama ada rekan saya, Alfida Syahira Fitriani. Yang kedua, Dinda Lutfiani. Yang ketiga, saya sendiri, Mutiara Fitri Merdekawati. Next. Nah, di sini ada definisi dan tujuan komunikasi promosional. Sebelum saya menjelaskan definisi dan tujuan komunikasi promosional lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian komunikasi dan promosi. Di dalam komunikasi promosional terdiri dari dua suku kata, yaitu komunikasi dan promosi. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Tentunya kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. Melalui komunikasi, orang dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan kampus, maupun di masyarakat. Pengertian promosi itu sendiri adalah struktur dinamis dari pertukaran ide, perasaan, dan usaha kerjasama untuk mencapai keuntungan. Di sini ada definisi komunikasi. Promotional communication merupakan komunikasi bisnis yang diarahkan kepada peningkatan citra perusahaan dan sales dan penjualan. Selanjutnya ada jadi komunikasi promosional ini komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis sebagai bentuk usaha untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk yang sudah mereka produksi, yang sifatnya itu membujuk. Promosi dalam bisnis hanya mungkin terjadi ketika dua orang atau lebih saling berinteraksi. Bisnis bisa dilakukan pribadi, tetapi pada umumnya sebuah bisnis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya ada tujuan komunikasi promosional. Menurut Sutisna Dewi, tujuan komunikasi pemasaran meliputi 3 tujuan utama, yaitu sebagai komunikasi informatif, yang artinya itu menyebarkan informasi dari suatu produk, misalnya tentang memberitahukan harga, manfaat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi persuasif. Maksudnya adalah mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Yang ketiga ada komunikasi mengingatkan kembali. Maksudnya adalah mengingatkan kembali kepada konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Maka tujuan akhir dari sebuah strategi promosi tentunya adalah agar konsumen membeli produk atau jasa yang kita jual untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen dan mendapatkan konsumen baru yang menjaga loyalitas konsumen tersebut, serta membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi promosional. Menurut Soeganda Priyatna dan Elvina Roardianto, jenis komunikasi promosional adalah mengelompokkan komunikasi bisnis berdasarkan bentuk dan penggunaannya. Ada 4 jenis atau kategori komunikasi bisnis. Yang pertama adalah komunikasi organisasi. Organization communication adalah komunikasi yang berhubungan dengan hal-hal internal perusahaan atau ditunjuk kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Jenis ini meliputi yang pertama ada dokumen resmi. Dokumen resmi itu berisi tentang
dokumen resmi perusahaan, perjanjian, kontrak, dan lain-lain. Yang kedua ada bagan organisasi. Bagan organisasi itu skema organisasi yang secara singkat menggambarkan suatu produk atau struktur. Yang ketiga adalah surat keputusan. Surat keputusan atau surat resmi dari perusahaan ini berisi pertimbangan, penilaian, rekomendasi. Yang keempat ada instruksi, sama dengan surat perintah. Yang kelima ada surat edaran. Surat edaran biasanya berisi pemberitahuan tentang hal-hal yang berlaku di dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada rapat kerja, diskusi, atau semacamnya. Dan yang kedua ada korespondensi bisnis. Nah, di dalam komunikasi jenis ini mempunyai 3 bagian penting, yaitu yang pertama surat keluar, surat masuk, file, atau pengarsipan. Selanjutnya yang ketiga yang sedang kami bahas ini ada komunikasi promosi. Komunikasi promosi terdiri dari public speaking, iklan, brosur, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada komunikasi terpadu yang akan dijelaskan oleh Alfida. Baik, yang pertama definisi komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu atau integrated marketing communication adalah suatu proses di mana pemasar mengkoordinasikan semua aktivitas promosi iklan, promosi penjualan, sponsorship, humas, dan penjualan pribadi untuk menerapkan strategi promosi terpadu dan berfokus pada konsumen. Selanjutnya itu ada unsur-unsur pada promosi IMC. Yang pertama itu ada advertising. Advertising adalah iklan menjadi bentuk komunikasi personal yang dibagikan di berbagai media massa melalui dari TV, radio, koran, hingga majalah yang berisikan informasi tentang perusahaan beserta produk dan jasa yang diperkenalkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada direct marketing atau pemasaran langsung. Elemen yang kedua ini merupakan sebuah aktivitas pemasaran yang teknik komunikasinya dilakukan oleh perusahaan secara langsung kepada konsumennya. Yang selanjutnya ada interaktif internet marketing. Promosi jenis ini lumayan banyak dilakukan oleh perusahaan sebab saat ini memang jaringan internet diandalkan untuk keperluan berbagai bidang, tak terkecuali dalam strategi pemasaran. Yang selanjutnya ada sales promotion atau promosi penjualan. Aktivitas promosi ini nantinya akan dilakukan dengan cara membagikan sampel produk atau kupon kepada calon konsumen, sehingga secara tidak langsung akan mendorong mereka supaya bersedia melakukan transaksi pembelian. Kemudian selanjutnya ada proses pengaplikasian strategi IMC. Yang pertama itu analisis situasi, kondisi, dan target pasar. Dalam tahap ini, pihak perusahaan harus menganalisis adanya kelebihan dan kelemahan data akan target pasar. Setelah menemukan kelebihan dan kelemahannya, kemudian perusahaan akan menemukan titik permasalahan sekaligus solusinya. Yang selanjutnya ada analisis tujuan penggunaan IMC. Nah, langkah yang mengharuskan pihak perusahaan menganalisis tanggapan dari penerima informasi supaya hasil akhirnya sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada menyusun budget. Menyusun budget atau anggaran, apakah anggaran modalnya memang sudah tersedia di awal atau baru disusun berdasarkan bagaimana alokasi anggarannya. Dalam langkah ini, perusahaan justru akan lebih mudah ketika menyusun prioritas aktivitas mana yang hendak dilakukan. Yang selanjutnya ada development IMC program.
Tahap ini biasanya akan mengkombinasikan dengan strategi marketing mix. Kemudian akan ada kegiatan memproduksi iklan, membeli media time and space, dan melaksanakan desain yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada monitoring, evaluasi, dan kontrol atas IMC. Dalam tahap ini, nantinya pihak perusahaan akan mengevaluasi hasil kinerja pada karyawan yang terlibat. Apakah program yang dijalankan sudah efektif atau belum? Gitu. Selanjutnya, next. Definisi. Menurut KBBI, public speaking dapat diartikan sebagai keterampilan dan kemampuan dalam berbicara di depan banyak orang, di mana orang tersebut dapat menjelaskan atau mempresentasikan sesuatu secara mudah dipahami dan lancar. Dan selanjutnya ada manfaat. Public speaking dalam dunia bisnis menjadi bagian yang penting, seperti mempromosikan produk pada konsumen, memberikan informasi kepada seluruh konsumen mengenai informasi dari produk yang sedang dijual, menyebutkan kelebihan dan keunggulan produk sehingga konsumen semakin tertarik untuk membeli produk tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya. Ya, selanjutnya ada promosi penjualan. Di sini menurut Rotterdam Anspol tahun 2014-77 mendefinisikan bahwa promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan untuk melakukan transaksi pembelian produk, yang dimana mendorong pelanggan potensi untuk membeli produk atau mendaftar ke layanan dan melakukan dengan baik akan meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, memberikan alasan khusus kepada calon pelanggan untuk berbisnis dengan kita dan atau perusahaan kita untuk menggunakan produk uji coba terbatas, diskon, penawaran khusus, pengiriman gratis, hadiah bermerek, lalu ada program loyalitas atau kupon digital yang membuat pelanggan itu mengambil langkah pertama untuk mencoba produk tersebut. Lalu ada bentuk-bentuk promosi penjualan. Di sini ada bentuk-bentuk promosi penjualan populer yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada periklanan, yang dimana komunikasi atau pesan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan melalui sponsor atau agen lain selain perusahaan dengan imbalan biaya yang signifikan. Periklanan dapat dianggap sebagai penjualan non-personal karena penjualan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh penjual. Setiap representase dari materi cetak, teks, kata, gambar, dan penggunaan seseorang, produk atau layanan oleh agensi untuk mempengaruhi dan meningkatkan penjualan. Lalu ada direct marketing atau penjualan pribadi, itu seperti yang paling efektif karena mereka itu saling tatap muka sehingga bisa membangun keputusan dan keyakinan itu dari perilaku pembelinya, seperti memungkinkan setiap orang yang mengamati dan dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik orang tersebut. Lalu ada promosi penjualan. Promosi penjualannya itu yang dimana metode langsung membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk dengan cepat dan menggunakan berbagai insentif untuk meningkatkan volume pembeli produk. Dan ada public relation,
upaya perusahaan untuk mengatasi atau melawan masalah, cerita, dan peristiwa yang dapat merugikan perusahaan dengan mendukung dan mempromosikan citra perusahaan yang baik dan membina hubungan dengan masyarakat. Yang dimana pengguna nilai berita ini yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk dibandingkan periklanan, ini tuh lebih kredibel karena justifikasinya itu diberikan oleh pihak selain pengiklannya. Selalu ada bentuk-bentuk promosi dari iklan luar yang dipakai di luar. Yang pertama itu ada billboard. Ini sering banget digunain sama perusahaan karena menyampaikan beritanya, promosi iklannya itu pada masyarakat umum dengan kayak papan reklame yang sangat bagus dan besar untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan branding tersebut. Itu ada spanduk kayak sumber kain yang berisi berita, informasi, propaganda, atau slogan, dan semua itu diselenggarakan bukan hanya individu tapi perusahaan dan untuk mempromosikan produk tersebut. Terus selanjutnya ada poster. Poster itu yang dapat diartikan sebagai sebuah karya desain grafik yang berisi gambar dan teks yang diaplikasikan pada kertas atau media cetak. Dan kotak neon ini di luar negeri ini sering banget dipakai karena ketika malam dia akan menyala. Makanya kenapa strategi ini dipakai di kota-kota besar karena sangat menarik perhatian masyarakat. Lalu ada Videotron, itu video periklanan digital yang ditandai dengan pergerakan gambar visual yang sering disebut itu Megatron. Terus ada mural, yang terakhir ada mural itu digunakan oleh banyak bisnis yang mempromosikan produk dan merek mereka. Nah, mural ini menjadi salah satu alternatif media luar ruang karena terbatas ruangannya menempatkan media iklan, khususnya media iklan berukuran besar. Nah, kesimpulan yang kami dapat itu adalah dari 4 elemen utama itu pemasar harus tahu bagaimana menggunakan iklan, promosi, penjualan, publisitas yang dituju target. Pemasaran harus melalui 4 tahap, yaitu ada sumbernya ada encoding, transmisi, dan decoding. Dan penjual juga harus tahu variabel-variabel yang terdapat pada promotion mix atau buaran promosinya.